Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Udah. Dan di sini saya akan membahas mengenai obat-obatan antivirus, yaitu mengenai farmakologi obat-obatan antivirus. Nah, antivirus ini dia kelompok agen besar dan uh, beragam yang biasanya itu diklasifikasikan berdasarkan infeksi virus yang diobatinya. Nah, kita dapat membaginya itu menjadi empat kelompok, yaitu yang pertama obat anti-influenza, kemudian obat anti-HIV, kemudian obat anti-hepatitis, dan juga obat anti-herpes. Nah, pertama yang kita akan bahas itu mengenai obat anti-influenza. Saya sudah menampilkan bagaimana mekanisme awal terjadinya influenza dan di mana obat-obat influenza itu bekerja. Nah, maka saya akan jelaskan. Nah, influenza itu virus terselubung dengan genom yang terdiri dari RNA untai tunggal dan tersegmentasi. Nah, selubung virus yang terdiri dari lapisan ganda lipid yang mengandung uh, tiga protein transmember virus yaitu hemaglutinin, neurotransmitase, dan juga matriks 2. Nah, langkah pertama infeksi virus influenza itu melibatkan pengikatan hemaglutinin ke residu asam sialat pada permukaan sel inang yang mengakibatkan masuknya virus ke dalam sel melalui endositosis. Nah, selanjutnya protein membran M2 itu membentuk saluran yang diatur oleh pH yang memungkinkan protein bergerak melalui selubung virus dan mengasamkan inti virus yang menyebabkan pelepasan RNA dan protein virus yang kemudian diangkut ke dalam inti sel. Nah, di dalam nukleus, RNA virus ditranskripsikan menjadi RNA pembawa pesan, penerjemah mRNA menjadi protein virus terjadi di ribosom dalam sitoplasma. Nah, setelah disintesis, nah glikoprotein, hemaglutinin, dan juga neurominidase disekresikan melalui aparatus Golgi ke permukaan tempat mereka menyatu dengan membran plasma. Nah, sedangkan protein virus lainnya dia bermigrasi kembali ke nukleus tempat mereka bergabung dengan genom yang baru direplikasi. Nah, kapsid dari virus yang telah terbentuk kemudian dia bergerak ke membran plasma tempat melepaskannya obat, mengambil segmen membran yang mengandung hemaglutinin dan juga neurotransmitase, dan demikian dia membentuk partikel virus pada tahap terakhir replikasi. Enzim neurotransmitase virus dia memecahkan menghilangkan reseptor asam sialat dan permukaan sel sehingga memungkinkan pelepasan dan penyebaran virus ke sel-sel yang baru. Nah, saat ini ada tiga kelas obat yang disetujui untuk influenza. Yang pertama ada penghambatan saluran ion M2 yang bekerja dengan cara memblokir saluran M2. Dengan demikian dia akan membatasi eh, lewatnya proton yang diperlakukan untuk memicu pelepasan gen virus ke dalam sel inang. Nah, obat-obatan yang termasuk ke dalam kelas ini itu antara lain ada amantadin dan rimantadin. Beralih ke kelas berikutnya yang mewakili kelas baru yaitu sebagai agen anti-influenza yang disebut dengan penghambat endonuklease. Nah, satu-satunya agen dalam kelas ini itu obatnya disebut dengan baloxavir. Nah, maaf, ini sepertinya saya salah foto ya. Nah, balok safir. Nah, yang bekerja dengan cara menghambat secara selektif endonuklease yang bergantung pada CAP, yaitu enzim kunci yang terlibat dalam inisiasi sintesis mRNA virus influenza dengan dia memblokir enzim ini, dia baloxavir dia mencegah transkripsi
transkripsi gen virus, dan pada akhirnya replikasi virus influenza. Nah, terakhir ke golongan ketiga obat influenza yaitu penghambatan neurotransmitase. Agen-agen dalam kelas ini dia mengerahkan aktivitas antivirusnya dengan menghambat enzim neurotransmitase virus yang ditemukan di permukaan partikel virus. Nah, tanpa neurotransmitase yang aktif, virus ini tidak mampu memecah asam sialat dan tidak mampu keluar dari sel obat-obatan yang termasuk dalam kelas ini yang meliputi ada oseltazamivir, peramivir, dan zenamivir. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas. Nah, selanjutnya itu beralih ke kelompok antivirus berikutnya yaitu obat-obatan anti HIV. Nah, jadi HIV ini merupakan virus imunodefisiensi manusia yang terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu selubung yang mengandung protein, permukaan GP120 dan GP41, matriks virus yang mengandung enzim protease, dan inti yang mengandung kapsid virus yang membungkus dua salinan RNA dan enzim seperti transkriptase balik dan integrase. Nah, target utama HIV itu adalah limfosit CD4. Nah, yang merupakan pengaturan penting dari sistem kekebalan tubuh. Langkah pertama itu infeksi HIV melibatkan pengikatan dan berurutan GP120 pertama ke reseptor CD4. Nah, kemudian ke koreseptor manusia yaitu CCR5 atau CXCR4. Pengikatannya memungkinkan selubung virus untuk menyatu dengan membran sel inang, sehingga kapsid virus dapat memasuki sitoplasma sel. Selama proses pelepasannya, genom RNA untai tunggal di dalam kapsid dilepaskan ke dalam sitoplasma, di mana enzim transkriptase balik mengubah RNA virus menjadi DNA untai ganda. Nah, selanjutnya itu enzim integrase itu mengikat DNA virus. Nah, dia mengangkutnya ke dalam inti sel dan juga dia memasukkannya ke dalam DNA sel. Nah, kemudian dia menggunakan sistem sel inang, salinan RNA genom HIV, serta untaian RNA pembawa pesan yang lebih pendek dibangun dan kemudian dia diangkut keluar dari nukleus seperti yang ada tak gambar yang sudah saya tampilkan ini yang sudah merangkum dari bagaimana proses awal mulanya HIV. Baik, nah, proses awal mulanya HIV sampai ke tempat-tempat obatnya bekerja. Nah, mRNA diterjemahkan oleh ribosom sel inang menjadi protein virus yang kemudian dia mengalami modifikasi dan pemecahan oleh enzim protease HIV. Nah, kemudian protein struktural dan enzim replikasi yang dihasilkan dia bergabung dengan RNA genom virus untuk membentuk virion baru yang kemudian melepaskan diri dari sel inang sehingga dia menciptakan virus baru yang mampu menginfeksi sel lain. Saat ini terdapat beberapa kelas obat HIV yang masing-masing dia dirancang untuk memblokir virus masing-masing dirancang untuk memblokir virus pada tahap spesifik dari siklus replikasi. Jadi kita bahas satu persatu dimulai dengan penghambatan masuknya mikroorganisme. Nah, penghambatan masuknya mikroorganisme obat ini dia mengganggu pengikatan fusi dan masuknya virion HIV ke sel CD4. Nah, saat ini kita memiliki tiga obat yang termasuk dalam kelas ini, masing-masing dengan mekanisme kerja yang unik. Yang pertama itu ada enfuvirtid yang bekerja dengan mengikat protein virus GP41 dan dengan demikian dia mencegah fusi dengan membran CD4. Nah, agen kedua itu maraviroc. Dia bekerja dengan, nah ini seperti yang di gambar, di mana bagian maraviroc dan obat enfortidnya bekerja. Dia bekerja dengan mengikat reseptor kemokin manusia CCR5 dan juga mencegah interaksi dengan protein virus GP120 sehingga dia menghambat virus memasuki sel. Dan terakhir itu agen ketiga yaitu ibalizumab. Nah, dia antibodi dari monoklonal yang berikatan dengan reseptor CD4 dan juga menyebabkan perubahan konformasi yang mencegah kompleks GP120 CD4 yang berinteraksi dengan CCR5 atau CXCR4. Nah, sehingga dia menghambat masuknya virus dan fusi
Nah, sekarang kita beralih ke golongan obat HIV berikutnya, yaitu penghambatan transkriptase atau inhibitor transkriptase. Nah, obat-obat dalam kelas ini itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan juga non-kompetitif. Nah, kalau inhibitor transkriptase balik nukleosida itu, dia analog struktural asam nukleat yang secara kompetitif dia menghambat transkriptase balik dengan menyebabkan penghentian rantai setelah dimasukkannya ke dalam DNA virus. Nah, obat-obatnya yang termasuk dalam kelompok ini ada seperti dalam gambar, yaitu abacavir, MTQ, MT, emtricitabine, lamivudin, tenofovir, dan juga zidovudin. Nah, di sisi lain juga ada juga inhibitor yang transkriptase balik non-nukleosida atau NNRTI yang dia mengikat dan juga mendenaturasi enzim transkriptase balik sehingga dia menyebabkan inhibisi non-kompetitif. Nah, obat-obatnya seperti yang ada di gambar meliputi doravirin, efavirenz, etravirin, nevirapin, dan juga rilpivirine. Nah, beralih ke golongan obat HIV berikutnya, yaitu penghambatan integrase atau inhibitor integrase. Nah, kelas obat ini dia mencegah HIV dengan mengintegrasi materi genetiknya ke dalam DNA sel inang dengan secara spesifik memblokir kerja enzim integrase virus. eh, Integrase virus. Nah, obat-obatan khas ini yang termasuk ada dolutegravir dan juga raltegravir. Nah, terakhir kita ke obat HIV terakhir yang menghambat protease, inhibitor protease. Nah, dia bekerja dengan memblokir aksi enzim protease HIV sehingga dia mencegah pemecahan poliprotein virus menjadi protein aktif em, protein aktif yang dibutuhkan untuk perakitan partikel virus yang baru. Nah, obat yang termasuk itu ada atazanavir, darunavir, eh, fosamprenavir, ritonavir, sakuinavir, dan juga tipranavir. Nah, kita beralih lagi ke kelompok antivirus lainnya yaitu antihepatitis. Nah, antihepatitis ini dia dibagi lagi menjadi dua yang merupakan virus yang menyerang hati, ada hepatitis B dan juga hepatitis C. Nah, sebagai penyebab hepatitis yang paling umum itu saat ini dia tersedia terapinya. Jadi mari kita bahas. Nah, pertama kita bahas hepatitis B. Nah, virus hepatitis B itu dia masuk ke dalam hepatosit dengan cara berikatan dengan reseptor yang disebut dengan sodium taurokolat co-transporting polypeptida. Nah, di dalam sitoplasma nukleokapsid dia dilepaskan dari membran inti dan DNA virus sirkular yang rileks. Nah, dilepaskan ke dalam inti selnya. Nah, di dalam nukleus, DNA sirkular yang rileks diubah menjadi DNA untai ganda sirkular tertutup secara kovalen. Yang kemudian dia berfungsi sebagai tempat untuk transkriptasi RNA subgenomik dan pregenomik. Selanjutnya juga RNA pregenomik diterjemahkan menjadi protein virus termasuk protein inti dan polimerase yang kemudian dirakit bersama dengan untai tunggal RNA. Pragenomik untuk membentuk nukleokapsid dengan menggunakan RNA sebagai tempat untai DNA negatif dari genom virus yang dihasilkan. Nah, untaian DNA negatif itu berfungsi untuk primer untuk sintesis untaian DNA positif. Nah, setelah sintesis untai positifnya selesai, DNA sirkular relaksasi yang dihasilkan dapat diselubung ke retikulum endoplasma dan disekresikan sebagai virion turunan atau didaur ulang. Nah, DNA sirkulasi tertutup secara kovalen, sel-sel yang terinfeksi juga mengeluarkan antigen inti dan juga selubung hepatitis B yang memicu toleransi imun dan infeksi yang menetap. Nah, obat antivirus yang disetujui pengobatan infeksi virus hepatitis B itu adalah analog nukleosida dan nukleotida. Dan yang termasuk agen tersebut ada entecavir, lamivudin, dan juga adefovir, dan telbifudin, dan juga tenofovir. Nah, obat-obatnya menghambat berbagai fungsi polimer virus hepatitis B dengan cara bersaing dengan substrat alami untuk memasukkan ke dalam untai alami ke DNA virus yang sedang berkembang yang mengakibatkan penghentian rantai dan dengan demikian menghambat transkripsi balik dari sintesis DNA virus. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai hepatitis C.
Jadi virus hepatitis C itu masuk ke dalam hepatosit melalui endositosis yang dimediasi reseptor. Nah, setelah fusi membran dan pelepasan selubung RNA virus untai tunggal positif, dia dilepaskan ke dalam sitosol sesuai dengan gambar yang sudah saya tampilkan. Kemudian dia diangkut ke retikulum endoplasma kasar dan di mana dia berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis poliprotein virus. Setelah disintesis, poliprotein virusnya diproses oleh protease seperti protease serin yang membelah 4 situs non-struktural untuk menghasilkan protein matang yang membentuk kompleks dan mulai replikasi. Nah, protein non-struktural N5A mengatur replikasi RNA virus hepatitis C dan protein non-struktural yang berfungsi sebagai RNA polymerase dependent RNA yang menghasilkan peranan RNA beruntai negatif yang kemudian digunakan untuk membuat banyak salinan RNA. Nah, obat hepatitis C itu terdiri dari kombinasi obat-obatan yang disebut antivirus kerja langsung yang diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama itu inhibitor protease NS3 atau 4A yang termasuk dalam kelompok ini itu ada boceprevir, decaprevir, gracoprevir, paripretrevir, simeprevir, telaprevir, dan juga foxilaprevir. Kelompok kedua itu inhibitor NS5A, obat-obatan yang termasuk itu ada declatevir, elbasvir, ledipasvir, omitasvir, dan pibrentasvir, dan velpatasvir. Dan yang terakhir, kelompok ketiga itu mencakup inhibitor polimerase NS5B. Obat-obatan yang termasuk dalam kelompok ini adalah dasabuvir dan sofosbuvir. Nah, selanjutnya kita bahas ke kelompok antivirus terakhir yaitu antiherpes. Eh, Obat antiherpes ini untuk memahami mekanisme kerja agen-agennya, pertama-tama kita perlu untuk meninjau secara singkat tahapan sintesis DNA selama replikasi virus herpes. Jadi, selama replikasi DNA, pertama-tama nukleosida harus difosforilasi menjadi bentuk trifosfat aktifnya. Sebagai contoh, ada timidin secara berurutan difosforilasi menjadi monofosfat, difosfat, dan juga trifosfat. Selain itu, enzim timidal kinasa virus ini juga mengenali obat antiherpes yang secara struktural dia menyerupai nukleosida guanosin. Obat-obatnya yang termasuk itu ada aciclovir, ganciclovir, dan penciclovir. Secara spesifik, timidin kinase virus yang menambah gugus fosfat ke molekul obat-obatannya, kemudian memungkinkan kinase seluler lainnya untuk menambahkan 2 gugus fosfat lagi, sehingga menghasilkan substrat trifosfat untuk enzim DNA polimerase. Produk trifosfat ini kemudian menghambat DNA polimerase dan bersaing dengan nukleotida alami atau akhirnya dimasukkan ke dalam DNA yang sedang memanjang, yang menyebabkan penghentian rantai. Nah, obat anti herpes lain yang umum digunakan itu ada valaclovir, valganciclovir, dan juga vanciclovir, yang hanyalah bentuk produk dari 3 obat lainnya yang dirancang untuk meningkatkan bioavailabilitas dan juga dengan itu maka saya pembahasan setelah anti herpes ini menjadi penutup sebagai pembahasan dari antivirus yang sudah saya jelaskan